البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di kitab nikah. Pada pertemuan terlewat disebutkan tidak boleh seseorang untuk melakukan pernikahan mut'ah, nikah kontrak. Demikian juga tidaklah menikahi seseorang yang berzina kecuali yang semisalnya. Orang yang berzina menikah dengan perempuan yang berzina. Demikian. Tidak pantas untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia itu bertobat, disebutkan adalah boleh. Berikutnya kita masuk di bab al-kafa'ah wal khiyar. Al-kafa'ah itu persamaan. Bukan oleh Imam As-San'ani di Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Di sini oleh beliau, yakni al-kafa'ah al-musawah wal mumatsalah, yakni persamaan dan permisalan, jadi orang yang dia itu sepantasnya, sesuai. Dan kafa'ah itu yang benar adalah dengan agama. Ya, demikian. Yang sekufu itu adalah dengan agama. Tidak kemudian tidak boleh seorang yang dia itu merdeka menikahi orang yang budak, tidak. Atau mungkin orang yang dia itu pekerjaan yang mungkin menurut mereka itu rendahan dengan orang yang mulia. Tidak. Kufu itu adalah dengan agama. Wal khiyar, yakni untuk memilih. Disebutkan oleh para ulama bahwa iktibar al-kafa'ah, yang ditinjau dari kafa'ah itu, yang disebut dari para ulama seperti Ibnu Qayyim, demikian juga yang lainnya, dengan hadis-hadis yang ada itu adalah dengan agama. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa dinikahi perempuan itu li arba, karena 4 perkara. Karena nasabnya, demikian juga karena cantiknya, demikian juga karena hartanya dan karena agamanya. Fatfar bidati din, taribat yadak, pilihlah yang punya agama, engkau akan beruntung. Demikian. Kemudian pun menyebutkan di sini hadis nomor 998. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan adalah dhaif sekali. Ya, bahkan sebagian mengatakan batil. Sengaja Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi menyebutkan hadis-hadis ini untuk memberikan isyarat, ya, bahwa yang namanya kufu, persamaan itu dengan pekerjaan atau kedudukan atau yakni nasab, ya, itu adalah batil, itu adalah salah. Kufu itu adalah dengan agama. Demikian. Jadi beliau sengaja menyebutkan di sini untuk menyebutkan bahwa yang namanya kufu, persamaan itu adalah dari sisi agama. Hadis ini dhaif, kenapa? Karena di situ Ibnu Jurayd Abdul Malik, ya, bin Abdul Aziz bin Abdul Malik ini melakukan an-anah, ya, dari menggunakan kalimat an. Demikian juga ada rawi yang dia itu tidak disebutkan namanya. Dari sini dhaif. Kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arab ba'duhum akfa'u ba'd. Orang Arab, ya, orang Arab disebutkan itu batasnya dari Irak sampai Hadramaut di Yaman. Demikian juga dari Syam, yang daerah Suriah itu sekarang sampai Lebanon, sampai, ya, dari sisi Yaman juga. Demikian. Itu namanya Arab. Mesir bukan Arab, Jazair bukan Arab, demikian. Iran juga bukan Arab.
Arab sebagian dari mereka itu adalah sepupu, sederajat dengan yang lain. Wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd. Budak sebagian mereka itu adalah sederajat dengan yang lain. Demikian. Ila ha'ikan au hajjaman, kecuali kalau dia itu bekerja sebagai ha'ik, yaitu nasyaj, tukang tenun atau tukang buat kain itu. Au hajjaman atau tukang bekam. Demikian. Ini batil sekali. Ya berarti menunjukkan orang yang dia itu kerjanya berbekam tidak pantas dengan yang lainnya. Rawul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa fi isnadihi, di dalam sanadnya rawin lam yusam, ada rawi tidak disebutkan namanya. Wastaqarahu Abu Hatim, Abu Hatim mengingkarinya, mengatakan mungkar, dhaif. Kemudian hadis nomor 999, walau syahid indal Bazar, ada penguat disebutkan oleh Imam Al-Bazar an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal bi sanadin munqati', dengan sanad yang terputus. Ya, ini dhaif, lemah juga. Disebutkan bahwa Khalid bin Mi'dan tidak mendengar dari Mu'ad. Demikian. Dan Sulaiman bin Abi Jaun tidak diketahui. Kemudian hadis nomor 1000. Ini nomor 1000 sekarang. Wa an Fatimah binti Qais. Ini berarti separuh dari pembahasan Bulughul Maram. Ya. Separuh dari pembahasan ini termasuk bagian-bagian belakang dari Bulughul Maram. Separuh yang terakhir. Wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, mengatakan pada dia, ankihi Usamah, nikahilah Usamah. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Kemudian ada nomor 1001. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sebenarnya hadis yang sahih, hadis yang hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ya Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah, ankihu Abu Hind, nikahkanlah Abu Hind, nikahkanlah Abu Hind. Wankihu ilaih, dan kawinkanlah dengannya. Wa kana hajjaman, Abu Hind ini adalah seorang hajjam. Apa itu? Tukang bekam. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang bagus. Ini menunjukkan isyarat dari Ibnu Hajar bahwa apa? Bahwa walaupun orang ini sebagai tukang bekam, maka boleh untuk kemudian menikah dengannya. Jadi bukan kemudian dipilih-pilih, ini derajatnya lebih tinggi, tidak boleh dengan orang yang derajat lebih rendah, demikian. Ini demikian disebut oleh para ulama tentang masalah ini. Disebutkan oleh Imam Sanani di sebelum salam di sini, al-kafa'ah al-musawah wal mumatsalah wal kafa'ah fid din mu'tabar. Al-kafa'ah ini persamaan dalam agama itulah yang dianggap. Wala yahilu tasawwuj muslimah bi kafir ijma'an, tidak boleh seorang muslimah, perempuan muslimah menikah dengan orang kafir, ijma'. Ya demikian. Adapun orang-orang laki-laki, maka seperti dalam surat Al-Maidah itu, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Muhsanat orang yang menjaga perempuan-perempuan dari ulul kitab boleh dengan berhati-hati. Jadi boleh seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudiyah atau perempuan Nasraniyah, tapi harus berhati-hati. Dengan syarat perempuan itu perempuan yang menjaga dirinya, bukan berzina. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-iltifat ila al-ansab min abiyati jahiliyah wa takaburiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang melihat kepada nasab, ini ningrat istilahnya, orang yang kedudukan atau sebagainya, termasuk kejelekan orang-orang jahiliyah. Demikian juga kesombongan mereka. Pakai fayatabiruha mu'min wa yabni 'alaiha hukman syar'iyyan. Bagaimana seorang mukmin menganggapnya dan membangun di atasnya itu hukum syariat? Tidak boleh. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa bil hadis arba' min umuril jahiliyah, ada 4 perkara termasuk perkara jahiliyah. La yatrukuha an-nas, manusia tidak meninggalkannya. Kemudian disebutkan al-fakhr bil ansab, merasa bangga dengan nasab, dengan kedudukan keluarga. Orang-orang darah biru atau semisalnya, darah merah ya, semua darah merah, ini darah biru istilah mereka. Ya demikian.
Kemudian beliau mengatakan Imam As-San'ani, waqad amara Bani Bayadah bi ikahi Abi Hind, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis Ismail bin Hajar. Nabi merintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hind, padahal dia itu al-hajjam, tukang bekam. Demikian. Sebagian menyebutkan dalam lafaz yang lain, innama huwa imrun minal muslimin, sebenarnya seseorang dari kaum muslimin, ya, seorang muslim. Kemudian juga disebutkan dari hadis Fatimah binti Qais, berkata Imam As-San'ani, Fatimah binti Qais tadi yang diperintahkan oleh Nabi, yakni Nabi menganjurkan dia untuk menikah dengan Usamah radhiyallahu anha. Beliau ini adalah Quraisyah, seorang perempuan Quraisyah. Quraisy itu yakni suku yang paling mulia dari orang-orang Arab. Maka Nabi SAW menganjurkan bahwa kepemimpinan itu yang memegang adalah orang-orang Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah Quraisy mereka. Muawiyah juga orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Fatimah ini adalah Quraisyah, Fihriyah, ukhtu Dhahab bin Qais, saudara perempuannya Dhahab bin Qais. Termasuk dari perempuan yang hijrah pertama kali. Kanat dzatu jamal wa fadl, dia mempunyai kecantikan, demikian juga keutamaan, wa kamal, demikian juga kebagusan, kesempurnaan. Ja'atilah Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasul SAW ba'da an talaqaha Abu Amr bin Hafs bin Mughirah, setelah Abu Amr mentalaknya, mencerainya. Pada ikidoi iddatiha minhu, setelah selesai iddahnya, perempuan kalau menikah itu kemudian dicerai, maka dia menunggu 3 kali haid. Fa akhbaratu anna Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dia mengabari bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan ya dulu dalam keadaan masih miskin. Wa Abu Jaham, demikian juga Abu Jaham, keduanya mengkhitbah dia, ingin melamarnya. Maka Nabi mengatakan, amma Abu Jaham fala yadu asahu an atikihi. Abu Jaham itu tidak pernah mengangkat tongkatnya dari atik, pundaknya. Sebutkan ada 2 makna. Yang pertama dorob, suka mukul. Yang kedua sering safar. Wa amma Muawiyah fasaluk la mal lahu. Muawiyah itu orang yang miskin, tidak punya harta. Walaupun Allah merubah kemudian belum menjadi seorang khalifah, kan demikian. Muawiyah. Padahal bapaknya seorang yang punya kedudukan, Abu Sufyan. Angkihi Usamah bin Zaid, nikahilah Usamah bin Zaid, demikian. Nabi memerintahkan dia untuk menikahi Usamah dan menikah Fatimah ini. Kemudian keluarganya dalam keadaan yang bagus, ya, menikah mempunyai yakni keluarga yang orang-orang itu merasa istilahnya ghibthah, jadi merasa iri yang baik. Dia menuruti perintah Nabi sehingga dia akhirnya kehidupan yang baik. Padahal Usamah ini adalah maulahu, ibnu maulahu, Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya, jadi maula itu budak yang dimerdekakan. Ya, demikian. Seperti itu. Jadi Usamah, dan dia mempunyai sifat-sifat kepemimpinan Usamah bin Zaid ini. Bapaknya Zaid bin Harithah meninggal di perang Mu'tah, kan demikian ketika Nabi mengabari pimpinan-pimpinan itu meninggal. Zaid, Abu Rawahah, demikian juga Ja'far. Ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Fatimah binti Qais yang dia ini seorang Quraisyah, nasab yang mulia ini menikah dengan maulanya. Yaitu siapa? Tadi Usamah bin Zaid. Demikian juga Bani Bayadah, ya, dianjurkan untuk menikahkan, ya, untuk menikahkan dengan Abu Hind. Wahai Bani Bayadah, nikahkanlah Abu Hind. Abu Hind ini adalah namanya Yasar, disebutkan oleh Imam San'ani. Dan dia adalah yang membekam Nabi SAW. Dan dia ini adalah maula Bani Bayadah. Maula itu bisa budak dimenikahkan oleh Bani Bayadah. Juga disebutkan bahwa Bilal radhiyallahu anhu, ana Bilalan nakaha Halah. Jadi Bilal itu dulu menikah dengan Halah binti Auf, saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya dari orang-orang Muhajirin. Abdurrahman bin Auf. Saudara perempuannya Halah ini menikah dengan Bilal. Tahu kita Bilal itu dari Habasyah, berkulit hitam, kan demikian. Dan dulu budak dimerdekakan. Ya, dimerdekakan oleh Abu Bakar ketika dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini. Berarti apa? Berarti ini menunjukkan yang namanya kufu itu tidak dengan yakni nasab yang sama, tidak. Bahkan budak menikah dengan orang merdeka boleh. Demikian.
Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.